Terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Dr. Andes Efizal Arifin kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di lapangan upacara kita ini. Kemudian salawat dan salam juga kita diakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustaz. Selamat datang Ustaz dan terima kasih Ustaz Muhammad Fahmi sudah hadir bersama kita. Seterusnya Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak KTU, Bapak Ibu Ketua Program, Ketua Bidang, Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan SMK 1 Solo yang berbahagia, tentunya teristimewa kepada anak-anak kami kelas 10, 11, dan 12 yang sudah bergabung di lapangan ini. Pertama yang perlu kita sampaikan adalah ribuan terima kasih kepada kita semua sudah hadir memenuhi undangan ini dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Dapat kami sampaikan di sini pada Pak Ustadz yang hadir adalah Bapak Ibu Majelis Guru, pimpinan termasuk, kemudian karyawan SMK 1 Solo, serta anak-anak kita kelas 10, kemudian sebagian kelas 11. Kelas 11 kenapa sebagian? Karena sebagian masih berada di lapangan, belum dijemput, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan. Dan sebagian lagi sudah ada yang diantar untuk mengikuti PKL di tahap kedua. Sehingga kelas 11 kami prediksi yang hadir tidak banyak, namun kelas 10 dan kelas 12 mudah-mudahan tidak banyak yang tidak hadir. Tentu kita tetap akan cek siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Mudah-mudahan kalau ada pun yang tidak datang bukan karena apa-apa, mungkin karena kendala tertentu, ya bukan karena sakit ataupun karena kendala yang tidak kita ingini. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak kami semua. Nah, tentunya di dalam melaksanakan kegiatan ini kita karena kondisi juga, yang pertama masalah ruangan di aula. Kalau kita berkumpul di aula secara keseluruhan 10, 11, dan 12 ini tidak akan muat. Otomatis kita berkumpul di lapangan upacara. Nah, kalau ini tidak kita dilaksanakan, ini juga merupakan ajang buat kita untuk bersilaturahim, bertatap muka langsung. Ya, mudah-mudahan dalam kegiatan ini anak-anak kami semua dapat mengikuti dengan baik. Tidak ada yang tidak serius, tidak ada yang sambil mengikuti kegiatan nanti sambil main handphone atau bercerita. Bahkan biasanya ketika kegiatan kita dimulai, beberapa menit setelah itu tiap sebentar banyak yang minta izin berdiri keluar ke kemana-mana gitu. Kita tidak berharap itu. Mudah-mudahan kita sabar, kita betah walaupun di tengah panas terik matahari, tapi matahari pagi juga masih segar untuk kita nikmati. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita bersama. Amin. Kemudian dalam kegiatan ini tentunya kita juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada kita semua, ya, terutama Bapak Ibu unsur pimpinan, pembina OSIS yang sudah menyiapkan atau merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin. Teristimewa juga kepada anak-anak kami pembina OSIS, pengurus OSIS. Pengurus OSIS juga terlibat langsung dalam kegiatan ini karena adalah acara ini juga merupakan ajang buat kita belajar bersama.
Itulah aktivitas salah satu yang harus dilakukan oleh pengurus OSIS di bawah koordinasi pembina OSIS, wakil kesiswaan, dan semua guru dan karyawan. Kita sama-sama mudah-mudahan setiap berkegiatan ini dapat kita rasakan, kita nikmati, dan menjadikan kegiatan ini menjadi ajang belajar buat kita. Akhirnya kepada Ustadz Pemafami, kami mohon nanti untuk menyampaikan pencerahan untuk kami semua, untuk kita semua. Ya, sekali lagi kepada kita yang hadir, Bapak Ibu, anak-anak kami, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, ya, sampai berakhir nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti betul-betul bermanfaat dan dapat menjadi acuan atau pedoman hidup buat kita ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Omar Fahmi SAG MH kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wasi'il fadli wal ita'i wal jawdi wal imtinan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammadin al-muayyadu bil hujjati wal burhan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, karena dialah Allah yang tidak ada Tuhan, hanya Dia. La ilaha illa huwa wahda, yang maha satu, yang maha tunggal, yang maha esa, la syarikalah. Dia tidak bersyarikat dengan sesuatu apapun. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang telah menciptakan semuanya tanpa terkecuali. Khalaqas samawati wal ardh. Dialah Tuhan yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, semuanya Allah yang ciptakan. Termasuk kita adalah makhluk ciptaan Allah. Segala puji bagi Allah. Dia yang menciptakan, lalu karena Dia yang menciptakan, maka terhadap semua ciptaannya itu Dia pula yang memiliki. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, kepunyaan Allah,
segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kita pun milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita pun akan kembali kepada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan kita, maka Dia yang maha terpuji. Dia yang memiliki kita, Dia yang maha terpuji. Dan karena Dia yang memiliki, maka Dia pula yang berkehendak, yang berkeinginan, yang berkuasa, yang menentukan, yang mentakdirkan terhadap semua yang telah Dia ciptakan dan Dia miliki. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ananda yang kami banggakan. Oleh karena itu, dalam kondisi dan keadaan apapun, semalang-malang nasib kita, kata kita, tidak mujur kita, kata kita, berkekurangan kita, kata kita, itu hanya karena keterbatasan pandangan kita saja. Kita merasa memelas dengan keadaan kita, kita merasa kurang, tidak sama dengan kehidupan orang lain. Orang serba ada, kita tidak berpunya, kita merasa berkekurangan dan lain sebagainya. Maka segala kondisi dan keadaan yang beragam-ragam itu semestinya tidak membuat seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti lisan yang bibir yang tipis ini mengucapkan kalimat tahmid, memuji dan menyanjung Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada saat ini, pada waktu ini, kita masih Allah beri berbagai pemberian. Allah beri berbagai nikmat. Allah beri berbagai kesenangan, kebahagiaan yang tidak kurang yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat umur yang panjang masih Allah berikan. Nafas ini masih bisa berhembus, nadi ini masih berdenyut. Allah masih berikan kesempatan bagi kita. Oleh karena itu, kita senantiasa bersyukur atas segala keadaan. Selawat dan salam kita hadiahkan buat ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK 1, SMK Negeri 1 Kota Solo, kemudian beserta Bapak dan Ibu sekalian, para pendidik dan tenaga pendidikan di SMK 1 Solo, yang kami banggakan, siswa dan siswi SMK 1 Kota Solo. Mudah-mudahan berpanasnya kita sebentar ini, silakan kalau mau ada yang lindungi pipinya dengan dengan bukunya, silakan, tidak masalah. Tapi telinganya kan tetap terpasang. Ya kata Pak Pala tadi berbisik, ini panas pagi nih, biar katanya kan. Ini sehat. Jadi kita tidak lama-lama, Nanda sekalian, tidak lama-lama, kita hanya sampai selesai saja. Kalaulah sudah berkuah berhenti. Sepakat? Sepakat. Baik, mungkin untuk bisa menenangkan kita sejenak, coba bandingkan saja. Mungkin ada ayahnya yang bekerja sehari-hari, berprofesi sebagai petani di sawah. Coba bayangkan beliau sedang mencakul sekarang di sawah. Mencakul terkadang tidak di sawah sendiri, tapi juga menerima upahan di sawah orang lain. Bekerja harus tepat waktu, sangat lapar lah masuk, beko keluarnya jam sore. Karena mereka orang upahan atau bekerja di sawah sendiri, dan karena punya target sawah ini harus selesai dicakul, maka tidak pandang lagi panas terik yang menghantam pipi beliau,
yang menghantam kulit beliau. Oleh karena itu saking ditempa tiap hari dengan panas matahari itu, wajar kalau kulit mereka berubah warnanya. Oleh karena itu, untuk membuat tenang kita sejenak, mereka saja mencakul di sawah, panas terik yang mereka hadapi. Tapi kita mudah-mudahan tidak lama-lama Anda sekalian. Kita hanya sebentar saja. Mudah-mudahan panas yang melekat di pipi, termasuk pipi saya juga panas. Mudah-mudahan itu semakin membuat wajah kita cerah. Amin ya rabbal alamin. Dan kebersamaan kita pada hari ini adalah kebersamaan yang istimewa. Di samping kita bisa bersilaturahim pada hari ini, tetapi kita dengan sengaja, mudah-mudahan majelis kita ini Bapak dan Ibu sekalian, ananda sekalian, adalah majelis yang menjadi ibadah bagi kita dan diberi limpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis khusus kita pada pagi hari ini adalah majelis kita dalam sedang mengkaji, mendalami dan menggali hikmah dari sebuah bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan di depan umat manusia ini. Majelis kita pada hari ini adalah dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak ini menjadi duduk kita yang dalam tafakkur kita dan dalam ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan ini bernilai ibadah dan ada keberkahan-keberkahan dan ada ilmu yang banyak sedikitnya, sehingga pada akhirnya bisa membuat perubahan-perubahan dalam sikap, perubahan-perubahan dalam amaliyah kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, ananda sekalian, kalau kita mengkaji tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan sampaikan kata kuncinya, keywordnya. Bila mana kita mengkaji tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu, pada saat yang bersamaan, kita akan mengkaji tentang ilmu dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji tentang keluasan ilmu Allah yang tak bertepi. Kita akan mengkaji kekuasaan dan kudrah Allah yang maha kuasa dan maha besar. Dan disandingkan dengan apa? Dengan kelemahan kita selaku hambanya, dengan keterbatasan kita selaku hambanya. Kita hambanya memiliki keterbatasan. Kita hambanya syarat dengan kelemahan. Dan pada saat itu, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memberikan pengajaran kepada kita. Allah memberitahu kembali kalau ada yang sudah lupa tentang ilmu dan kudrah Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas, keluasan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bila dibanding dengan keterbatasan dan kelemahan kita manusia. Di awal ini saya menarik mengutip di mana para pakar di abad 20 mereka dengan bangganya mengatakan, kita ambil di sini Swart, pakar matematik berkebangsaan Prancis, dia mengatakan fisika pada abad ke-19 dengan sangat percaya dirinya mengatakan tentang kemampuannya menghakimi segala problem kehidupan, termasuk masalah sajak-sajak saja mereka hakimi. Tetapi fisika pada abad ke-20 mereka sangat yakin dengan benar tentang apa? Tentang ketidakmampuan mereka untuk mengetahui segala hal. Ini terkait dengan kemampuan. Dan saya perkuat lagi dengan teori black hole yang mengatakan bahwa kemampuan manusia tentang alam ini hanya 3% saja. Sementara 97% sisanya di luar kemampuan manusia.
Itu pakar yang mengatakan. Itu ilmuwan yang mengatakan. Artinya apa? Belum kita sandingkan dengan kajian Al-Quran, belum kita sandingkan dengan momentum peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak dan Ibu, ananda sekalian, rahasia dan hikmah yang bisa kita petik. Pada hari ini kita dalam suasana bulan Rajab. Kita dalam suasana memperingati ada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lepaskan diri kita terlepas dari perbedaan ulama yang berbeda-beda tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Kita lepaskan diri kita dari itu. Tetapi apa yang bisa kita tangkap salah satunya? Pas bersamaan pada bulan ini, bulan Rajab, ketika kita sedang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, kita pun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita, saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan musibah kepada mereka. Sebuah fenomena alam, kejadian alam terjadi, sama-sama kita maklum dan sama-sama kita rasakan. Memang kita rasakan bahwa terjadi gempa lebih dari 5 skala Richter, yang titik pusat gempanya terjadi di daerah kita, yang tidak jauh dari kita, di Kabupaten Pasaman Barat. Masih saudara-saudara kita dan dekat jaraknya dengan kita, dan daerah-daerah sekelilingnya merasakan getaran dari itu. Kita saja di Solo, dan tadi cerita dengan Pak Kepala sedang ada acara di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi lebih sering lagi guncangannya. Di kota Solo kita merasakan guncangannya, di Pariaman merasakan guncangannya, di Agam, di kota Padang merasakan guncangannya, bahkan di Pekanbaru merasakan guncangannya. Pertanyaan, adakah seseorang yang telah bisa memastikan sebelumnya bahwa gempa itu akan datang pada hari Jumat kemarin, pada jam itu, pada detik itu? Ada yang bisa memastikannya sebelumnya? No, tidak ada. Tidak ada yang bisa memastikan. Paling banter bisa memprediksi dari kajian keilmuan. Kalau kita tinggal di patahan-patahan yang berkemungkinan dengan kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Tetapi tentang akan terjadi pada waktu itu, pada hari itu, ada yang bisa memastikan? Tidak ada. Maka barangkali tentu awalnya kita bersimpati dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala kejadian ini tidak terjadi dengan serta-merta saja, tidak terjadi dengan secara tiba-tiba saja. Tetapi semua yang terjadi ini, baik terjadi menimpa diri dan keluarga kita, menimpa semuanya, termasuk kejadian yang kemarin itu dengan kita diuji dengan musibah gempa tersebut, semuanya itu telah izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan detik bangunan roboh, paling tidak kurang rusak, dan tidak hanya sampai di sana, menelan korban jiwa. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan terkejut, tidak sempat melarikan diri, menyelamatkan diri, maka terjadi berbagai bencana. Ada yang meninggal dunia, ada bangunan-bangunan yang rusak, ada tanah bergerak dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, yang kita tangkap dari itu adalah keterbatasan kita selaku hamba Allah, manusia ciptaan Allah, bila disandingkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Pasaman Barat dan yang tertimpa oleh bencana tersebut diberi kekuatan iman, kesabaran, dan itu kesempatan dan peluang besar bagi kita. Ladang amal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita ditimpa musibah, maka pada saat yang bersamaan sesungguhnya Allah menyediakan dan mengetuk rasa kemanusiaan kita, rasa solidaritas kita, bahwa al-muslim akhul muslim.
bahwa muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Yashuddu ba'duhu ba'da, saling kuat menguatkan, saling tenang menenangkan, saling bantu membantu. Oleh karena itu, bukti dari solidaritas kita lahirkan ketika kita mungkin dalam bentuk infak dan sedekah kita, dalam bentuk derma yang kita keluarkan. Mari nanti kita kumpulkan derma, infak dan sedekah kita untuk membantu mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Bapak dan Ibu, ananda sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita kepada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berangkat dari memahami kembali. Barangkali mungkin ada yang lupa atau enggak ngeh. Bayangkan kan kalau ada yang mengaku generasi muda muslim atau mengaku muslim, tetapi sampai saat sekarang ini bila mana orang mengatakan Isra dan Mi'raj, dia tidak pernah mengerti dan paham tentang apa itu Isra dan Mi'raj. Kan sungguh keterlaluan. Oleh karena itu, Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Maka terkait dengan baginda Rasulullah SAW, ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maknanya adalah Isra itu adalah baginda Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu malam, di bahagian malam, waktu malam yang sedikit itu baginda Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lailan itu maknanya adalah sedikit waktu dari bahagian malam. Perjalanan di malam hari yang memakan sedikit waktu dari malam. Mi'raj adalah tempat naik, maka baginda Rasulullah SAW naik ke langit Sidratil Muntaha, dan itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya sedikit, tetapi Allah tandaskan di awal ayat dengan subhana. Allah sucikan dirinya. Dengan Allah sucikan dirinya, Allah yakinkan, Allah tegaskan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanda sekalian, memang kaum empiris, kaum rasionalis yang menyampingkan bimbingan wahyu, mereka menyaksikan tentang kejadian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai keraguan. Bagaimana mungkin baginda Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari tempat yang ukurannya 15 hari baru sampai ke tempat yang dituju, tapi bisa dicapai hanya dalam waktu sebahagian waktu dari suatu malam. Bagaimana mungkin baginda Rasulullah SAW melalui kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya? Bagaimana mungkin baginda Rasulullah dengan tubuh kasarnya, dengan kecepatan yang begitu supra, tentu akan terjadi gesekan-gesekan terhadap tubuh beliau. Bagaimana mungkin dan bagaimana mungkin? Lalu pada akhirnya mereka menyimpulkan dengan suatu ungkapan impossible, sehingga mereka tidak bisa menerima kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendekatan yang tepat untuk menerima peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendekatan imani. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Isra dan Mi'raj, memang ada yang meragukan beliau, menyaksikan beliau untuk tidak menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj kepada umat ketika itu. Tetapi beliau harus menceritakan ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang pada akhirnya digelari dengan As-Siddiq, karena Abu Bakar mengatakan apa yang dikatakan kalau itu bersumber dari baginda Rasulullah SAW, maka aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Bapak dan Ibu, ananda sekalian
Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selesai. Kalau untuk mempertanyakan apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj, kenapa dan bagaimana tentang kejadian Isra dan Mi'raj tersebut, dengan pendekatan keimanan kita menerima terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang jadi persoalan adalah dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, sebetulnya apa pesan-pesan, apa hikmah, apa rahasia, dan apa tujuannya? Kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi? Lalu bagi kita umat dan hamba Allah, apa yang bisa kita petik pelajaran rahasia hikmah yang besar di balik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedikit kita menarik mengkaji dari sisi kandungan Al-Qur'an. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa keajaiban tentang kekuasaan Allah dalam sebuah memperlihatkan sebuah kejadian di depan manusia, di depan hambanya. Makanya Allah katakan dalam ayat itu, linuriyahu, Allah ingin perlihatkan, kami ingin perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di depan segenap hambanya. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Nah, sebelum Allah ingin memperlihatkan kejadian itu yang sangat menantang rasionalitas, bila mana diukur dengan patokan-patokan rasional, patokan-patokan logika, sangat tantangan yang besar untuk menerima peristiwa-peristiwa itu. Tetapi bila mana dengan pendekatan imani, pendekatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat menerima tentang terjadinya kejadian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sekalian, surah Al-Isra, di sana Allah cantumkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang dibacakan oleh teman tadi pada tilawah Al-Qur'an di awal acara tadi. Maka siapa yang tahu surah sebelum surah ini surah apa? Surah apa sebelum surah ini? Ibu ada yang tahu? Surah An-Nahl. Maka kajian para pakar ulumul Quran yang mengkaji tentang keilmuan Al-Quran, maka setiap surat dari surat itu, Bapak dan Ibu sekalian, Anda sekalian, ada kaitannya. Surat yang sebelumnya adalah pengantar untuk surat berikutnya, agar bisa memahami surat berikutnya. Maka apa yang dicantumkan Allah dalam surah Al-Isra tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu dihantarkan dulu dalam surah An-Nahl, agar bisa memahami dan menerima pesan yang Allah cantumkan dalam surah Al-Isra khusus terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mana pengantarnya? Kita tahu surah An-Nahl artinya apa? An-Nahl. Siapa yang tahu? An-Nahl artinya lebah. Alhamdulillah teringnya sudah mulai reda. Kita akan bisa sampai jam 12. Kalau mengeluh nanti tiba lagi panasnya. Enggak apa-apa, Ustaz. Diberi kesejukan. Surah An-Nahl artinya lebah. Allah hantarkan terlebih dahulu di surah An-Nahl, karena nanti di surah Al-Isra Allah akan perlihatkan, Allah akan tantang tentang sebuah kejadian yang menantang keimanan. Maka keajaiban di surah An-Nahl dilatih dulu si umat ini, si hamba Allah ini, agar dia bisa tidak terkejut menerima kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan apa? Dengan keajaiban, dengan keistimewaan terhadap salah satu ciptaannya, yaitu lebah itu sendiri. Allah ajari, Allah biasakan dengan itu dulu. Anda kenal lebah? Kenal? Ada yang pernah dikejar lebah? Atau tidur dengan lebah?
Atau di rumahnya ada sarang lebah? Madu lebah ada? Nanti kasih saya 1 botol. Ya. Disange lebah pernah? Tapi jangan minta-minta. Hah? Usaha lebah. Lebah dengan segala keistimewaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lebah itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan. Selain itu tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak berjenis kelamin perempuan. Pernah periksa lebah? Lihatlah alat kelaminnya. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, dan ada yang tidak perempuan, dan ada yang tidak laki-laki. Keistimewaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sarang lebah, coba perhatikan. Simetrisnya tertata dengan rapi. Segi berapa sarangnya? Segi 6 apa segi 5? Segi 6. Ada yang segi 4 di antara segi 6 itu? Hah? Dengan rapinya sarang lebah dilapisi lapisan lembut, lapisan tipis yang menghalangi bakteri dan hama mengganggu madu yang ada di dalamnya. Sarang lebah itu sendiri dengan kemampuan komunikasinya yang luar biasa, yang diteliti oleh para ilmuwan tentang kehebatan komunikasinya. Lebah yang bergelombolan terbangnya, pindah dari satu tempat dan pindah ke tempat lain secara bergelombolan. Belum lagi dari segi apa? Dari segi manfaat, yang mengajarkan nilai-nilai yang mendasar bagi manusia itu sendiri. Bahwa lebah tidak makan yang bersih-bersih, kecuali yang bersih-bersih. Dia akan hirup saripati bunga dari apa? Yang harum. Kemudian apa? Ketika dia menghasilkan madu, maka madunya memberikan manfaat yang luar biasa bagi apapun kesehatan dan sakit manusia. Dia memberikan kesehatan, memberikan kondisi sehat bagi manusia yang mengkonsumsi madu itu sendiri. Artinya apa? Dari sisi apa yang ia makan, dia terpelihara dengan baik. Dari sisi ia memberikan manfaat kepada orang, maka dia memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang lain. Bisa menyehatkan dari madu yang dihasilkan. Dan ini pengajaran bagi manusia, bagaimana supaya kita manusia bisa menjadikan dan memberikan manfaat yang besar, yang luas. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin dari hari ke hari semakin memperbanyak pundi-pundi kebaikannya bagi manusia sekelilingnya. Nah, di surah An-Nahl Allah telah tayangkan, Allah tampilkan tentang keajaiban sebuah ciptaannya, makhluk ciptaannya yang bernama lebah itu sendiri, yang mengandung pesan-pesan yang mendasar bagi kita. Maka dengan itu Allah, termasuk juga dalam surah An-Nahl, Allah tegaskan tentang apa? Tentang keterbatasan ilmu manusia, tentang keterbatasan jangkauan manusia. Wa ya'lamu ma la ya'lamu. Dialah Allah mengetahui, mereka-mereka tidak mengetahui. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah berikan ilmu, pengetahuan kecuali hanya sedikit. Maka karena itu Allah pada surah An-Nahl telah memberikan pengantar-pengantar agar bisa nanti memahami tentang pesan yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, anda sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dengan kemahakuasaannya yang menembus batas-batas rasionalitas akal manusia, maka Allah tegaskan, iza aradnahu
Ketika Allah menginginkan sebuah kejadian, maka apa? Kun fayakun. Cukup dengan mengatakan jadi, maka jadilah. Oleh karena itu, apa korelasinya dengan kehidupan kita? Kenapa kita peringati Isra dan Mi'raj ini selalu tiap tahun? Karena apa? Dengan goresan waktu, dengan tergerus oleh zaman, dengan tergerus oleh kehidupan dunia ini, maka akan terjadi dari waktu ke waktu kedangkalan rohani manusia. Kedangkalan, kemerosotan, kesurutan mental, rohani, keimanan, ketakwaan dan keyakinan manusia. Oleh karena itu, hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah dalam rangka untuk kembali menguatkan rohani kita, untuk kembali menguatkan iman kita, untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah katakan wa hum la yastakbirun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak sombong. Orang kalau sudah mengagungkan kehebatannya sendiri lalu menyampingkan kekuasaan Allah, maka di sana muncul keangkuhan dan kesombongan. Tinggi hati akan muncul ketika itu. Kesombongan akan muncul. Harta bendanya akan ia sombongkan, anak-anaknya yang berhasil akan ia sombongkan, jabatan dan kewenangan kekuasaan yang ia miliki akan ia sewenang-wenangkan. Kedangkalan rohani muncul, keimanan tanggal, dia sewenang-wenang, dia menjadi hamba Allah yang melampaui batas, yang tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kedurhakaan, tenggelam dengan perbuatan keji. Tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak sekalian, generasi muda. Masa muda adalah masa yang berat tantangannya. Godaannya itu besar. Dan kalian adalah sasaran empuk, sasaran tembak dari segala bentuk apa saja. Efek pengaruh dari globalisasi. Dunia ini global, dunia ini terasa dekat. Apa yang terjadi di belahan dunia sana diakses dalam sekian detik, bisa kita dapatkan berita. Bayangkan kemarin terjadi gempa, dalam hitungan detik browsing, lihat di HP, langsung tahu di mana titik pusat terjadi gempa. Alhamdulillah, ini efek positif dari globalisasi informasi yang terjadi. Kita bisa mengakses dengan cepat apa yang terjadi perkembangan di belahan dunia lain. Tetapi efek negatif dari globalisasi informasi tersebut dengan pengaruh westernisasi ala kebarat-baratan sehingga telah membawa dampak yang negatif, terutama sasaran empuknya para generasi muda dari segi perilaku, dari segi perkataan, tutur kata, dari segi sikap, dari segi pola hidup, dari segi kedisiplinan, terganggu gara-gara pengaruh dari efek globalisasi informasi tersebut dan efek dari westernisasi kebarat-baratan tersebut. Sehingga lihatlah, tidak sedikit generasi muda dengan berbagai problem dan permasalahannya. Bermasalahan dalam dirinya sendiri, bermasalahan dalam pergaulannya, free life, pergaulan bebas, pergaulan yang tanpa batas-batas, yang tidak mengindahkan norma-norma dan ajaran agama. Norma-norma etika tidak dipandang lagi. Tidak mau tahu lagi bahwa antara satu jenis laki-laki dengan perempuan, bahwa mereka tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan adik kakak. Yang semestinya menurut agama harus ada pembatasan dalam pergaulan. Ada yang harus mereka jaga dalam pergaulan mereka, tapi mereka melampaui batas dalam pergaulan mereka. Belum lagi tentang kelalaian-kelalaian dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasul dan anda sekalian sangat memujikan sekali ketika para pemuda generasi muda yang qalbuhu mu'allakun fil masjid, yang hatinya terpaut ke masjid, yang dia adalah generasi muda, meski dalam tantangan yang berat di tengah-tengah godaan zaman ini, dia mampu menjaga kesucian dirinya.
Dia mampu menjaga kebersihan dirinya, menjadi seorang pemuda, generasi muda dan pemudi yang pandai menjaga kesucian dan kebersihan akhlak perilakunya. Dia mampu bertahan dalam hantaman badai, dalam tantangan zaman yang semakin hari semakin berat dia rasakan. Bapak saudara, bapak dan ibu, anda sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ketika Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, dan sebetulnya Allah ingin mengingatkan kembali melalui peristiwa ini. Setiap tahun kita ingin diingatkan kembali untuk memperbaharui kembali keimanan kita, untuk sementara, untuk sekali lagi, untuk selanjutnya rohani kita semakin kita kuatkan, menuju pada akhirnya apa? Manusia seutuhnya, insan kamil, manusia yang sempurna, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kaitannya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan perintah salat? Maka perintah salat adalah oleh-oleh bagi Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sekalian, sekarang kita melaksanakan perintah salat itu berapa kali dalam sehari semalam? 5 kali. Dalam sejarahnya kalau jadi 50 kali. Tapi ketika baginda Nabi bolak-balik minta keringanan lagi, disarankan oleh Nabi Musa ketika itu, lalu pada akhirnya Nabi sudah merasa malu untuk minta lagi. Pada akhirnya 5 kali sehari semalam kita melaksanakan. Pertanyaannya adalah, sekarang yang real aja Anda, kita cari apa cantolan kuatnya yang dapat dalam aplikatif dalam kehidupan kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kalau memahaminya secara pendekatan keimanan, oke, selesai. Sekarang yang dapat kita laksanakan buah dari memperingati Isra dan Mi'raj itu apa? Baginda Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj diberi oleh-oleh dengan salat, perintah salat 5 waktu sehari semalam. Maka terkait dengan ini Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Maka datang generasi pengganti setelah mereka. Apa karakter jelek mereka? Adha'us salah. Mereka menyia-nyiakan, meninggalkan, mengabaikan, tidak memperdulikan perintah salat. Wattaba'us syahawat. Dan mereka memperturutkan dorongan hawa nafsu mereka. Itu generasi yang ada, muncul berikutnya. Generasi itu menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat. Padahal dalam surah Isra itu berikut dikatakan aqimis salat, dirikan salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ingin menjadikan pribadi yang mumpuni, ingin menjadikan rohani yang kuat, ingin menjadikan kepribadian yang mampu menghadapi tantangan zaman, kuncinya adalah aqimis salat. Dirikan salat. Apa korelasinya dengan kehidupan di masa muda ini? Insya Allah, bila mana di masa muda telah terbiasa mendirikan ibadah yang diperintahkan Allah, mendirikan ibadah salat, mampu menjaga salatnya, mampu menjaga waktu salatnya, maka akan tertempalah pribadi-pribadi generasi muda yang kokoh, yang kuat, yang pada akhirnya ketika masa berlalu, waktu ini bergulir, ketika dia menjadi manusia-manusia dewasa, dia telah menjadi manusia yang dibekali dengan kekuatan ruh yang kuat, dengan berdasarkan ketika dia rajin mendirikan perintah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di rumah tangga terjadi persoalan, di kehidupan kita di dunia kerja kita terjadi berbagai persoalan yang tidak bisa kita hindari. Maka apa? Ketahuilah, dengan senantiasa menjaga koneksi, relasi, hubungan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah melalui salat. Karena salat itu maknanya doa. Dengan salat maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita memohon kepada Allah. Mohonlah berbagai hal untuk keselamatan hidup kita. Setelah sholat kita istighfar, kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan hidup kita. Bapak dan Ibu, Anda sekalian yang dirahmati Allah,
Oleh karena itu, berbagai persoalan kehidupan, baik yang menimpa pribadi, yang menimpa keluarga, yang menimpa dunia kerja kita, yang menimpa kehidupan kita, berbagai ujian-ujian tantangan kehidupan ini akan tetap dimestikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat fabashshiris sabirin. Kita akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan kita. Dan Isra dan Mi'raj adalah ujian tentang keimanan kita. Kita mampu menerima peristiwa Isra dan Mi'raj itu berbekal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa. Terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj saja Allah kuasa. Kenapa terhadap kehidupan kita? Allah berkuasa atas segala yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah poinnya bagi kita adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kembali kepada kita untuk senantiasa mengokohkan kembali kerohanian kita, untuk senantiasa kembali mendirikan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, ibadah salat yang diperintahkan Allah, agar tidak ditinggalkan, karena ia akan membentuk kepribadian yang luhur dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ananda sekalian dan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu mengambil hikmah dan rahasia dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan kehidupan kita selalu diberi keselamatan oleh Allah. Kita dihindari dari berbagai bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah memang kemaksiatan kita akan mengundang murka dari Allah, dan Allah akan turunkan murkanya kepada kita bila mana si hamba ini selalu dalam kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita lihat sebuah musibah, dari sisi keimanan adalah ujian keimanan kita. Tadi dalam sisi mengoreksi diri kita, introspeksi diri tentang kelalaian, kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, maka kita kembali kepada Allah, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Omar Fahmi SHG. Sampailah kita pada penutup acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, infak kita pada pagi hari ini berjumlah 635.000. Terima kasih atas infak dan sumbangan semuanya, dan berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai protokol, jika ada kata-kata yang salah dan kurang cocok pada tempatnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan untuk kelas 12 langsung ke aula, karena ada kegiatan sosialisasi hari ini. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada kelas 12 tidak ada yang pulang, dan kami harapkan untuk langsung ke aula. Atas perhatian dan kerjasamanya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada seluruh siswa dan ibu majelis guru, utusan kita dari Genre SMK 1 Kota Solo itu kita dari voting suaranya udah juara 1. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak. Yang kedua, kami mohon atas nama sekolah tolong didoakan utusan kita sekat nanti jam 1 finalis. Jadi mohon doa semua, semoga sekolah kita mendapatkan juara 1. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Sekian, terima kasih. Siapa yang mau melihat finalisnya nanti terbuka. Sekian, terima kasih. Ya, alas duduknya tolong bawa kembali. Alas duduknya tolong dibawa. Sekali lagi, koran duduknya tolong dikumpulkan kembali. Saya tinggal.
margonya Puwati, yang barang itu Puwati. Ini yang satu buatkan Pak Imam margonya. Sila kabur. OSIS. OSIS tolong hadir. OSIS yang tidak ada kegiatan margonya ham. Margonya ham. Iya Pak. Yang berdua lagi berjalan, ambil lagi